Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, semoga Allah terus memberikan taufik kepada kalian sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Kita masuk di pelajaran ke-14, jenis-jenis kesyirikan. Baik. Di pertemuan yang lalu anak-anakku kita udah ngerti ya bahaya kesyirikan. Sedemikian berbahaya. Maka lihat, kita harus memiliki rasa takut dari perbuatan syirik. Jangan sampai kita jatuh kepadanya. Maka di sini Allah Ta'ala ingatkan kita dengan Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahimu ya Rabbi ij'al hadza balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbku, jadikan negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman. Kemudian apa? Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim pengen ditempatkan di daerah yang jauh dari keberadaan patung-patung itu. Ya, jadi patungnya di Jakarta, dia tinggal di Boyolali itu. Tapi ketika seseorang itu dekat dengan tempat-tempat kesyirikan, sangat besar kemungkinan dia akan terjatuh pada kesyirikan. Minimalnya dia akan netral, dan itu tidak boleh. Kita harus membenci kesyirikan dan membenci pelaku-pelaku kesyirikan. Maka supaya kita tidak muncul sikap senang kepada kesyirikan, kita minta sebagaimana Ibrahim alaihissalam untuk ditempatkan di daerah yang jauh dari sumber-sumber kesyirikan. Nah, ini penting. Jadi kalau Ibrahim saja, Khalilullah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, imamnya ahli tauhid itu masih takut dengan kesyirikan, bagaimana dengan kita? Tentu kita harus lebih takut lagi. Nah, kemudian kesyirikan itu itu dibagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya kan? Syirik besar itu apa? Syirik besar itu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Misalnya berdoa kepada selain Allah. Ya, rukuk sujud kepada selain Allah, ini syirik besar. Hukumnya apa? Orang yang melakukan syirik besar, dia keluar dari Islam. Jadi syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dan kalau mati dalam keadaan itu, dia kekal di neraka. Nah, ingat ya, kemarin syirik itu bisa terjadi dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma sifat. Maka syirik besar ini juga mencakup dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma sifat. Kemudian yang kedua, syirik kecil, yaitu semua kesyirikan yang tidak termasuk syirik besar. Jadi selain syirik besar itu syirik kecil. Hukumnya apa? Haram. Ya. Membatalkan atau mengurangi keimanan tetapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Nah, maka tadi kita lihat contoh-contohnya. Ya. Ini syirik besar, misalnya meyakini ada manusia yang mengetahui perkara gaib. Ini berarti apa? Dalam rububiyah. Berdoa kepada orang yang sudah mati. Ini apa? Syirik besar dalam uluhiyah. Mengingkari nama dan sifat, ini syirik besar dalam perkara nama dan sifat. Adapun syirik kecil, misalnya riya. Seseorang memperlihatkan amalannya untuk dipuji oleh orang lain, itu riya. Kemudian bersumpah dengan selain Allah. Ya, demi langit dan bumi. Nah, gitu. Kemudian berucap dengan ucapan yang mengandung penyamaan dengan Allah. Misalnya, kalau bukan karena Allah dan kamu, aku celaka sudah. Itu, karena kata dan itu menyamakan Allah dengan makhluk. Wah, kalau tidak ada satpam, wah rumah kita sudah kecurian. Ini juga syirik kecil. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian lihat di sini dalilnya ya. Nah, dalil syirik besar, innallaha la yaghfiru yushraka bih
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu ya, An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah mengampuni segala dosa selain dari dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Kemudian dalil syirik kecil, hadis ya, inna ahwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Ya, sahabat tanya apa itu syirik kecil? Rasulullah mencontohkan yaitu apa? Riya. Ya, kalian berdiri sholat, nah kemudian kalian apa? Membaguskan sholat karena tahu ada orang yang memperhatikan sholatmu. Itu contoh dari syirik kecil ya, riya. Ya. Baik. Jadi ini tentang pembagian jenis-jenis kesyirikan. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nanti ada ulama membagi, yaitu ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ya. Nah, tapi nanti ya, yang penting dua ini, syirik besar, syirik kecil, kalian pahami dulu. Kemudian kita masuk di pelajaran ke-15, contoh-contoh bentuk kesyirikan di masyarakat. Ya. Ya, di masyarakat itu ya, kita harus tahu mereka menyembah selain Allah sesuatu yang lemah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurru wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah. Yang selain Allah itu apa? Tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak pula memberi manfaat. Cuman mereka mengatakan, oh mereka ini perantara-perantara kami di sisi Allah katanya. Ini orang-orang musyrikin zaman Rasulullah kan mengatakan seperti itu. Jadi sesembahan yang disembah selain Allah itu lemah, gak punya kekuatan, gak punya kekuasaan. Nah, mereka tidak bisa melindungi dari bahaya ataupun mendatangkan bahaya. Tidak bisa pula memberi manfaat. Kemudian, di antara sesembahan musyrikun ada nyembah jin. Seperti ini, orang yang menyembah Merapi itu, yang bau reksa Merapi. Ada menyembah pohon, ya pohon beringin atau apa. Menyembah kuburan, ya kan? Ngalah berkah ke tempatnya kuburan para wali. Menyembah batu. Sana itu di daerah lereng Merapi namanya batu gajah, disembah orang. Ada menyembah nabi, seperti orang-orang Nasara, menyembah Isa. Ada menyembah bintang. Nah, maka ini semua adalah ini. Ada nyembah sapi kan? Ada nyembah sapi di India itu. Ya di Cirebon itu ada orang nyembah kambing. Ya nyembah kambing, bayangkan. Ya, ada nyembah manusia juga. Ya, ini kita harus waspada. Banyak sekali sesembahan-sesembahan selain Allah. Cuman mereka adalah sesembahan yang batil. Kenapa? Tidak memiliki kekuatan. La yamlikuna min kitmir, tidak punya kekuasaan walaupun setipis kulit ari. Kemudian di antara bentuk kesyirikan yang ada di masyarakat, misalnya apa? Berdoa kepada mayit ya. Seperti datang ke tempat kuburan wali, kemudian apa? Doa, minta di situ, minta kebutuhannya. Ya, kemudian rukuk dan sujud kepada selain Allah. Ya, berkorban kepada selain Allah ya. Kadang orang itu nyembelih kan di malam satu suro itu misalnya nyembelih untuk yang bau reksa Laut Selatan, nyembelih hewan untuk yang bau reksa Gunung Merapi, ya, nyembelih untuk yang bau reksa perempatan dan sebagainya. Itu semua bentuk kesyirikan. Ya. Dan ini yang penting bukan hewannya ya. Maksud sembelihannya. Orang nyembelih meskipun yang dikorbankan seekor lalat itu masuk neraka ya. Itu syirik besar. Dan sihir yang keempat. Ini contohnya. Dan masih banyak lagi. Ya nanti kalian bisa ngelihat ya. Sekarang kalian itu bisa ngelihat di internet ya berbagai macam bentuk kesyirikan. Baik itu berdoa kepada mayit, rukuk sujud kepada selain Allah, berkorban kepada Allah, sihir ini banyak sekali. Banyak sekali diupload ya di internet tuh. Ya. Nanti kita akan sampaikan ya di pelajaran-pelajaran yang akan datang. Ya, contoh-contoh ini secara videonya kayak apa gitu. Ya. Jadi ini di antara bentuk kesyirikan yang ada di masyarakat. Nah, nanti kalian harus bisa menilai apa yang terjadi di masyarakat itu syirik atau tidak. Kalian juga harus bisa menyebutkan bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di lingkungan kalian. Nah, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.